Disclaimer, video ini sepenuhnya lahir dari imajinasi penulis dan murni fiksi. Setiap kemiripan nama, tempat, atau peristiwa di dunia nyata hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini semata-mata dibuat untuk menghibur. Jangan ditiru apa yang tampil di layar. Gunakan akal sehat dan bijak membedakannya antara fakta dan rekaan. Segala klip gambar, musik, atau materi lainnya yang bukan milik kami dipakai berdasarkan prinsip fair use. Itu fair use bang, fair use. Fire use fire, inspire. Dipakai berdasarkan prinsip fair use. Fire use, itulah. Itu fair use bang, fair use. Tujuan komentar, kritik, edukasi, atau hiburan. Muncul musuh baru yang sangat mengintimidasi. Ia adalah sosok raksasa dengan helm merah menyala yang menutupi seluruh kepalanya, memberikannya julukan si raksasa Giant Head. Jin Hyuk berada di dalam situasi genting. Ia berlari di sebuah jembatan sambil dikejar tanpa henti. Si kepala raksasa yang mengacungkan senjata besarnya. Lalu, di tengah kekacauan, muncul seorang wanita muda berambut pirang dengan mata biru. Ekspresi wajahnya menunjukkan kekhawatiran dan tantangan saat ia menyaksikan kejadian tersebut. Wanita pirang itu tidak tinggal diam. Ia terlihat sedang berusaha melarikan diri dengan memanjat sebuah pagar atau rintangan, menunjukkan bahwa ia juga berada di dalam bahaya. Bang, ada yang menonjol, tapi bukan skill. Saya tahu pikiran kamu kemana ya, adik. Udah dulu, fokus. Sambil berlari, wanita pirang itu menunjukkan niat heroiknya. Ia berpikir, aku akan menyelamatkan orang-orang itu tadi dulu. Menyadari lawannya sangat kuat, Jun Hyuk memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuannya yang tersembunyi. Mata bersinar merah saat ia mengaktifkan skill Eye of Gluttony untuk menganalisis musuhnya. Hasil dari skill Hyunjuk menunjukkan dalam jendela sistem. Terungkap bahwa nama musuh itu adalah Breaker dengan statistik kekuatan Strength 100, menandakan ia adalah ancaman tingkat tinggi. Menghadapi lawan sekuat Breaker memicu sebuah kejadian tak terduga. Sebuah entitas misterius bernama Rotting Heart menunjukkan ketertarikan pada Jin Hyuk, yang kemudian menghasilkan kondisi kemajuan kedua, Secondary Advancement. Sistem menawarkan jalur kemajuan baru Jun Hyuk menjadi seorang Dark Apostle. Apose bang, bukan apostel. Apose. Apaan sih? Itu udah jelas-jelas tulisannya apostel. Tidak. Ini adalah pilihan yang sangat kuat, namun memiliki risiko besar. Karena penggunanya harus hidup sebagai pion dari Raja Iblis. Di hadapan tawaran untuk menjadi Dark Apostle, Jin Hyuk tegas membuat keputusan untuk mewujudkan. Ia menyatakan, aku menolak. Penolakan ini memicu kemarahan dari entitas Rotting Heart. Konsekuensi dari penolakan datang seketika. Sebuah notifikasi sistem memperingatkannya. Kau akan menjadi target semua iblis. Jin Hyuk langsung mencengkram dadanya kesakitan. Sistem kembali memberikan notifikasi yang lebih mengerikan. Kau akan menerima kutukan Raja Iblis. Karena dosa menolak tawaran Raja Iblis. Aura hitam yang jahat menyelimuti tubuhnya. Kutukan itu sangat menyakitkan. Jin Hyuk tumbang berlutut. Tubuhnya gemetar hebat saat ia mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat Jin Hyuk tak berdaya, muncul dua sosok misterius, berjubah kuning dengan topeng aneh. Salah satu dari mereka mengejek penyintas lain. Kalian hanya akan berdiri dan menonton saja, tanya dia. Terlihat bahwa sosok berjubah kuning ini telah menangkap penyintas lain. Seseorang pria dan wanita yang diikat memohon untuk diampuni, menunjukkan kekejaman musuh baru. Wanita pirang dari sebelumnya menunjukkan keberaniannya, melompat dan melancarkan serangan kejutan ke arah sosok berjubah kuning. Serangan wanita pirang itu mendarat tepat sasaran.
Ia berhasil memukul kepala sosok berjubah kuning dengan senjatanya, membuat musuh itu menggeram kesakitan. Akan tetapi, sosok berjubah kuning itu ternyata jauh lebih kuat. Ia berhasil menahan serangan sang wanita dengan tangan kosong. Kembali ke pertarungan, wanita pirang itu terus berjuang. Dengan cerdas menggunakan tongkatnya untuk menjegal salah satu sosok berjubah kuning dan melindungi penyintas lain. Cerita beralih ke kilas balik. Kita melihat Jun Hyuk di depan komputernya, merasa muak dengan game Tower of Trial karena manajemen yang buruk dan mengeluh, game sampah. Kilas balik ini memperkenalkan game yang menjadi pusat hidupnya. Sebuah game virtual reality bernama Tower of Trial yang berlatar di dunia fantasi yang hancur. Meskipun frustasi, Jun Hyuk adalah satu-satunya pemain yang berhasil. Sistem mengumumkan, Anda telah menaklukkan lantai 50. Anda adalah orang pertama yang menyelesaikan Tower of Trial. Pencapaian luar biasa ini hasil dari dedikasi gila selama 11 tahun. Setelah menyelesaikannya sendirian, ia merasa hampa dan kesepian. Tepat setelah ia menyelesaikan game, sebuah notifikasi baru yang tak terduga muncul di hadapannya, membuatnya bertanya-tanya. Notifikasi itu berisi ucapan terima kasih dari pengembang. Diikuti pengumuman mengejutkan. Akan ada pembaruan dalam 12 jam. Jin Hyuk bereaksi dengan sinis. Tak percaya, game yang hampir mati itu tiba-tiba punya dana. Pembaruan besar, apakah mereka menemukan ladang jagung? Punya kilang minyak? Atau semacamnya? Minyak ya bang ya? Bukannya itu PT Pertamini itu ya bang yang korupsi kemarin. Makanya mereka bisa bikin itu ya. Udah, nggak usah dibahas lagi. Udah kita lanjut aja ceritanya, pikirnya. Namun berita itu tidak mengubah keputusannya. Ia sudah lelah, memutuskan untuk berhenti dari karirnya sebagai streamer, bukan YouTuber. Kilas balik terakhir menunjukkan momen penting saat Jin Hyuk masih menjadi streamer. Ia baru saja menemukan sebuah rahasia kuno di dalam game. Para penontonnya menertawakannya. Tapi Jin Hyuk menyadari dengan ngeri. Ini adalah tanda dari awal mula Tower of Trial. Cerita kembali ke masa sekarang. Sebuah pengumuman mengerikan muncul di langit. Sebuah quest untuk seluruh umat manusia menyelesaikan lantai menara untuk dalam 90 hari. Orang-orang di jalan menatap pengumuman itu dengan ngeri. Sistem menargetkan seluruh umat manusia. Kamera selalu menyorot kursi gaming Jin Hyuk yang kosong. Di monitor komputernya yang ditinggalkan, sebuah pesan sistem yang menyeramkan muncul. Menyatakan, pembaruan reboot yang telah selesai. Penerimaan realitas oleh orang-orang yang meningkat pesat. Tanpa membuang waktu, Jin Hyuk langsung bergerak. Berbekal pengetahuannya, ia berlari dengan tujuan yang jelas. Aku harus bergegas ke tempat di mana aku bisa mendapatkan item itu. Ia berlari menembus kekacauan kota, meneriaki orang-orang yang diam kebingungan. Ini bukan Seoul lagi. Jika kau diam di sini seperti orang bodoh, kau pasti akan tumbang. Jin Hyuk tiba di tujuannya bersama 2 orang lainnya yang mengikutinya. Di tengah hujan, mereka menatap takjub dengan sebuah pohon raksasa. Salah satu dari mereka berteriak, "Wow, marvelous. Bukan, ini mangrove." Berbeda dengan yang lainnya, Jin Hyuk tersenyum percaya diri. Pemandangan ini adalah sebuah konfirmasi yang ia butuhkan. Ia berpikir, ini benar-benar sama seperti di Tower of Trial. Jadi ingatanku benar. Pohon mangrove itu dipenuhi buah-buahan merah yang bisa meningkatkan statistik dasar. Penyintas lain langsung berebut dengan brutal untuk mendapatkan buah-buah tersebut. Jin Hyuk melihat bahaya tersembunyi yang lain diabaikan. Kupu-kupu tidur yang mematikan. Sementara yang lain sibuk berkelahi, Jin Hyuk menahan nafas untuk melawan efek kupu-kupu itu dan langsung menyerang inti pohon. Ia melancarkan pukulan yang sangat kuat, tepat di titik lemah pohon ketamakan. Ia melompat tinggi dan menghantam pohon itu sekali lagi dari atas, memberikan serangan pamungkas. Usahanya berhasil. Sistem mengumumkan Anda adalah yang pertama yang mengalahkannya. Pohon raksasa itu terbelah menjadi 2. Jin Hyuk berdiri sebagai satu-satunya pemenang. Saat diminta dimasukkan nama, Jin Hyuk memilih untuk tetap misterius. Aku tidak punya nama.
Semuanya akan dirahasiakan. Sistem mengabulkan permintaannya, memberinya identitas tidak diketahui, dengan wajah dan suara yang disamarkan. Jin Hyuk mengambil hadiah utamanya dari sebuah pohon. Sebuah bola kristal hijau bernama Tree Orb. Tree Orb ini sangat kuat, memberikan bonus 12% poin status, setara dengan 4 buah biasa. Jin Hyuk tahu item ini adalah item broken, karena efektivitasnya yang sangat overpower. Tanpa ragu, Jin Hyuk langsung memakan Tree Orb tersebut. Seketika, tubuh Jin Hyuk diselimuti aura kekuatan yang sangat dahsyat, karena buah itu memiliki kekuatan yang overpower. Ia memeriksa statusnya. Meski masih level 1, ia kini memiliki 12 poin status untuk dialokasikan. Dengan bekal ini, Jin Hyuk percaya diri menyatakan, "Aku adalah level 1 terkuat." Bang, yang serius dong bang. Masa level 1 terkuat? Tak, gimana lagi tak? Emang kayak gini manhwanya, diapain lagi tak? Hai, iya bang, saya lupa bang. Videonya yang anonim menjadi viral. Namun kebanyakan orang menuduhnya beruntung atau curang. Jin Hyuk menanggapi semua itu dengan santai, sadar bahwa orang lain belum mengerti mekanisme game tingkat lanjut. Jin Hyuk menegaskan prinsip barunya, ia tidak akan lagi bercanda. Ia berencana membagikan pengetahuannya demi uang. Target Jin Hyuk melanjutkan adalah Museum Nasional Korea. Satu peti harta karun berisi sebuah artefak. Di dalam museum, sebuah pedang indah dipajang dengan megah. Jin Hyuk tahu bahwa semua artefak di museum ini hanyalah replika, namun tetap memiliki kekuatan. Setibanya di dalam, Jin Hyuk menyadari ada orang lain yang datang lebih dahulu. Bahkan beberapa telah berubah menjadi monster. Menggunakan pengetahuannya, Jin Hyuk tahu yang diincar para penyusup adalah artefak di galeri era abad pertengahan. Raut wajah Min Jungwo berubah serius. Ia melontarkan ancaman mematikan tentang mengubah lawannya menjadi arang. Pria berotot itu gemetar, ketakutan saat menyadari lawannya adalah seorang penyihir. Di ujung jari Min Jungwo, sebuah bola api kecil mulai terbentuk. Dengan perintah singkat, tangkap. Ia melemparkan sihirnya. Pria yang tadinya perkasa itu langsung hangus menjadi abu. Seorang wanita muda berambut coklat pendek melangkah maju dan mengambil alih komando, menunjuk Jin Hyuk sebagai asetnya. Terbentuknya aliansi sementara. Wanita itu menjadi ahli strategi. Sementara itu, Jin Hyuk menjadi seorang eksekutor yang efisien. Jin Hyuk berjalan melewati puing-puing pertempuran. Dengan dingin berkomentar, "Kau benar-benar membuat tempat ini berantakan." Merasa diremehkan, wanita itu menangkap Jin Hyuk dengan marah. "Apa menurutmu aku sedang bercanda sekarang?" Wanita itu memerintahkan makhluk bayangan yang ia panggil untuk menyerang. 84. Jin Hyuk dengan mudah menghindari serangan makhluk bayangan itu. Jin Hyuk melancarkan serangan balasan berupa tebasan energi biru yang dahsyat. Kekuatan seorang Jin Hyuk membuat wanita itu terkejut. Merasa terpojok, wanita itu mengeluarkan lebih banyak patung kecil dari tasnya. Patung-patung itu hidup menjadi pasukan prajurit Anubis. Dikelilingi pasukannya, wanita itu dengan angkuh bertanya, "Kau masih tersenyum?" Jin Hyuk tetap tidak terkesan dan dengan dingin menolak negosiasi wanita itu. Untuk menunjukkan perbedaan kekuatannya, Jin Hyuk memutuskan untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ia menyuntikkan mana ke dalam jimat replika Pinewood Tiger. Sistem mengumumkan penguasa gunung muncul. Sesosok harimau emas raksasa pun muncul. 94. Wanita hanya bisa menatap dengan syok. Tidak mungkin. Harimau Pinewood, sang penguasa gunung di era Kosun, telah sepenuhnya terwujud. Jin Hyuk memberikan perintah singkat kepada harimaunya. "Makanlah mereka." Harimau itu langsung menerkam dan menghancurkan salah satu prajurit Anubis. Harimau Pinewood dengan mudah membantai seluruh pasukan Anubis. Melihat kartu andalannya hancur, wanita itu terjatuh berlutut. Tiba-tiba, monster iblis yang jauh lebih besar muncul. Di hadapan monster iblis itu, wanita muda tersebut jatuh dalam keputusasaan total. 102. Jin Hyuk menghampirinya dan dengan dingin meminta topeng Tutankhamun. Ia dengan terpaksa mengambil topeng emas itu dari tangan si wanita. Sambil memegang topeng, Jin Hyuk tersenyum puas. Berpikir ini adalah kunci untuk mendapatkan skill terkuat
di Tower of Trial. Jin Hyuk melihat sebuah kondisi di jendela sistemnya dan tersenyum licik. Aku hanya perlu membuatnya kesal. Targetnya adalah Min Jung-woo. Jin Hyuk sengaja memprovokasinya dengan berteriak, "Hei, cepat!" Jin Hyuk lalu bergumam dengan nada meremehkan. Kita sebenarnya tidak perlu melakukan dengan cara itu. Merasa dipermainkan, Min Jung-woo berbalik dengan marah. Apa maksudmu? Dan disinilah rencana gila Jin Hyuk terungkap. Untuk bisa menyalin sihir api milik Min Jung-woo, ia tidak perlu mengalahkannya dalam pertarungan. Ia hanya perlu menghancurkan topeng ketenangan yang selalu dipakai pria tua itu. Bang. Gue mau nanya, Bang. Nanya apaan, Tak? Itu topengnya yang mana, Bang? Lah, iya ya, Tak ya. Gue juga nggak tahu, Tak. Coba lu tanya animatornya dah. Gue bingung juga topeng yang mana nih. Itu kan memang kakek-kakek, Bang. Iya tahu, gue cuma cerita di sini, Tak. Lu tanya tuh si pembuat animatornya tuh. Maaf bang. Dan membuatnya marah besar. Dengan senyum licik, Jun Hyuk tahu apa yang harus ia lakukan. Jadi, aku hanya perlu membuatnya marah besar. Tanpa buang waktu, langkah pertama pun dimulai saat Min Jung-woo kesulitan menghancurkan perisai sihir. Jun Hyuk dengan satu mantra santai menghancurkannya. Seolah memamerkan perbedaan level mereka. Setelah memastikan cadangan mana Min Jung-woo terkuras, ia berpikir, sekarang setelah persiapan selesai, saatnya membuatnya benar-benar marah. Jin Hyuk mengambil artefak peta agung yang menjadi rebutan semua orang. Ia tahu, peta ini bisa mengurangi keunggulan pengetahuannya yang unik. Di depan mata Min Jung-woo, ia dengan santai berkata, "Aku tidak butuh ini." Lalu merobek peta itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat itu, Min Jung-woo yang sedang bertarung langsung meledak dalam amarah. Dasar bedepah! Emosi Min Jung-woo akhirnya mencapai puncaknya. Dengan mata menyala dan api di tangannya, ia berteriak, "Kau akan menyesal." Namun inilah yang ditunggu-tunggu Jin Hyuk. Tiba-tiba elemen api milik Min Jung-woo aktif di luar kendalinya, menyelimuti tubuhnya sendiri. Min Jung-woo menatap Jin Hyuk dengan ngeri. Tak percaya ada orang yang bisa mengendalikan skillnya. Bertanya-tanya, siapa sebenarnya kau ini? Emang gitu tuh si admin tuh. Dia habis operasi sinusitis itu yang kiri, yang kanan lagi belum. Makanya dia pilek-pilek. Udah gitu lupa lagi dia ngapus file ini. Dengan tatapan superior, Jin Hyuk memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak. Patwa, jika kau ingin mendaki menara dengan nyaman, kau lebih baik mendengarkan kata-kataku. Ia berhasil tidak hanya menyalin skill, tapi dia juga menaklukkan salah satu pemain terkuat. Setelah pertempuran di museum selesai, Jin Hyuk memeriksa statusnya, yang kini diperkuat dengan skill fusion dan elemen api. Ia kini menganggap Min Jung-woo dan wanita manajer sebagai pion yang bisa ia gerakkan sesuka hatinya, dan langsung memberi mereka perintah untuk naik level. Aksi gilanya di museum tentu saja tidak luput dari perhatian. Kekacauan itu bahkan menjadi berita nasional, yang langsung menarik perhatian sebuah organisasi pemerintah misterius, Asosiasi Kebangkitan. Pimpinan asosiasi, Han Sung-jin, tahu nilai seorang pemain elit dan menawarkan cek kosong untuk merekrutnya. Namun, Jin Hyuk hanya melihatnya sebagai target baru untuk disalin kemampuannya. Dengan ditutup dengan pengumuman besar, Tower of Trial kini resmi dibuka untuk seluruh umat manusia. Kerumunan orang membanjiri pintu masuk menara. Dan sistem memberikan 100 koin kepada setiap pemain sebagai modal awal. Para pemain baru yang antusias langsung bergegas menuju tempat level populer seperti Gua Goblin. Jin Hyuk hanya mengamati mereka dengan tenang. Ia tahu ia bisa dengan mudah mendapatkan koin, tapi ia punya rencana yang lebih besar. Tiba-tiba ia teringat masa lalunya yang kelam saat menghapus karakter gamenya dengan penuh putus asa. Namun, kenangan pahit itu kini menjadi kekuatan. Ia bertekad untuk benar-benar memulai dari awal di dunia nyata ini. Mengabaikan kerumunan,
Jin Hyuk memilih jalannya sendiri dan berdiri di depan gang megah dungeon Labyrinthos. Meskipun ia membenci labirin ini di dalam game, ia melangkah maju dengan tekad. Baiklah, ayo kita pergi. Jin Hyuk memasuki Labyrinthos dan tersenyum tipis karena semua persis seperti yang ia ingat. Namun, ia menyadari sekelompok pemain telah mengikutinya masuk. Curiga, ia mengetahui sebuah rahasia karena bisa membuka gerbang tanpa kunci. Pemimpin kelompok itu, Yon Hana, mengajukan tawaran kerjasama. Jin Hyuk diam-diam menggunakan mata Eye of Gluttony. Padanya menemukan sebuah skill langka yang bernama Commune, yang memberinya visi tentang potensi mengerikan kepada kemampuan tersebut. Setelah mengetahui betapa berharganya skin Yon Hana, Jin Hyuk menyetujui kerjasama itu. Namun, dalam benaknya, ia sudah punya rencana licik. Untuk memanfaatkan Yon Hana. Bang, apa yang dimanfaatkan, Bang? Botak, lu tahu kan Jin Hyuk punya skill apa? Watak lu ngeres mulu sih. Memanfaatkan apa maksudnya? Bukan begitu, Bang. Iya, udah maafkan si botak ya. Lanjut, Bang. Nanti kelamaan, Bang. Lanjut ya. Memanfaatkan Yohana dan menjadikan skill commune itu menjadi miliknya suatu hari nanti. Sesaat setelah mereka masuk, di dinding labirin yang mulai bergerak dan bergeser, di tengah kepanikan party, hanya Jin Hyuk yang tenang dan menjelaskan bahwa ini adalah mekanisme dungeon. Dinding itu nyaris menghancurkan mereka semua, akhirnya berhenti. Setelah situasi tenang, mereka sadar salah satu anggota tim, Mika, menghilang. Salah satu anggota party yang emosional menyalahkannya. Perdebatan mereka terhenti saat sebuah kapak perang raksasa menghancurkan dinding. Di balik lubang, muncul penjaga labirin yang sesungguhnya, Minotaur raksasa yang siap membantai mereka semua. Pertarungan pun dimulai. Alih-alih menyerang, Jin Hyuk dengan sengaja menari di sekitar serangan Minotaur untuk farming sebuah stat misterius bernama Rift. Ia bahkan mengambil resiko yang nyaris terkena dengan serangan fatal untuk mendapatkan peningkatan stat yang besar. Bang, besar sih bang. Tapi kenapa itu gambarnya pantat laki-laki semua, Bang? Gua belum selesai ngeditnya itu, tak sabar napa? Yang ngedit aja botak kayak abang, pantas hasilnya pantat semua. Orang seganteng abang kok bisa botak sih, Bang? Jangan-jangan gara-gara mikirin viewer yang gak nambah-nambah ya, Bang? Sesama botak itu harus kompak dong. Bro, jangan saling jatuhin. Botak itu bukan kutukan. Botak itu evolusi. Rambut hilang, kekuatan maksimal ya, Bang. Kita lanjut, Bang, gas. Dari tadi udah mau lanjut, lu aja yang nambah-nambah tak-tak. Merasa sudah cukup, Jin Hyuk memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Saat ia akan serius, ia melihat party Yona mencoba kabur. Setelah dengan cepat mengalahkan Minotaur, ia menghampiri dan memarahi mereka karena hanya dia membeku. Minotaur yang dikalahkan ternyata bangkit kembali. Namun, Jin Hyuk yang sudah tidak tertarik lagi, ia dengan santai berkata, "Sampai jumpa lagi," dan melewatinya begitu saja. Jin Hyuk kembali ke party Yon Hana dan menawarkan kesepakatan. Ia akan memandu mereka keluar, dengan syarat mereka harus menjadi pengikutnya selama sebulan. Sadar tidak punya pilihan, Yohana dengan berat hati menyetujuinya. Untuk menegaskan kesepakatan mereka, Jin Hyuk menodongkan pisaunya ke leher Yohana. Dengan senyum menyeramkan, ia berkata, "Tidak ada lagi yang gratis di dunia ini." Lalu ia meminta menyerahkan semua koin yang mereka miliki. Adegan beralih singkat untuk menunjukkan perjuangan sengit dari para pemain di berbagai belahan menara, menegaskan betapa berbahayanya dunia ini bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan seperti Jin Hyuk. Dengan koin hasil palakannya, Jin Hyuk membeli goblok Jin Hyuk.
Sabar bang, baru juga di awal bang. Nanti belum mau di akhir nih bang, masih panjang kita bang. Dengan koin hasil palakannya, Jin Hyuk membeli berbagai item sampah ranking F dari toko koin. Namun, dengan kemampuan fusion, ia menggabungkan berbagai item-item tak berguna itu menjadi lencana goblin, sebuah tiket masuk ke stek tersembunyi. Lalu ia menggunakan batu keberuntungan untuk meningkatkan gulungan yang tak dikenal dengan probabilitas sukses 100%, mengubahnya menjadi sebuah belati ungu yang kuat. Berkat ini, skill Eye of Gluttony miliknya juga naik level. Berbekal tiket dan senjata baru, Jin Hyuk memasuki stek tersembunyi dan membantai para goblin. Sementara itu, party Hana yang melihat Jin Hyuk tidur berencana membunuhnya dengan racun yang mematikan dari sang lebah raksasa. Yohana menawarkan makanan yang telah diracuni dan Jin Hyuk langsung memakannya. Sesaat kemudian, ia tumbang seolah keracunan parah. Merasa menang, Yohana menginterogasinya. Namun ini semua adalah jebakan Jin Hyuk untuk bisa melaporkannya sebagai PK. Jin Hyuk mengonfirmasi laporannya, alarm peringatan meraung di sekitar Yohana dan anonimnya dicabut. Hukuman pun datang. Monster iblis raksasa yang pernah muncul di museum kini datang untuk memburunya. Dalam kepanikan, Yohana berlari meminta perlindungan pada Jin Hyuk. Jin Hyuk menawarkan kesepakatan. Ia akan mengalahkan monster itu jika Yohana mau menyerahkan skill commune miliknya. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung maju bertarung. Jin Hyuk dengan mudah mendominasi monster iblis itu. Namun, situasi menjadi rumit saat Minotaur dari sebelumnya kembali muncul dan mengaktifkan skill Berserker level 10. Jin Hyuk kini harus menghadapi dua monster kuat sekaligus. Di puncaknya pertarungan, ia memasuki kondisi fokus luar biasa, di mana waktu terasa berhenti. Yohana menyadari Jin Hyuk tidak lagi hanya menghindar, tapi kini menangkis dan mengalihkan serangan. Sebuah teknik tingkat tinggi. 211-213. Menggunakan item peningkatan kekuatan, Jin Hyuk melepaskannya. Serangan pamungkas yang sangat dahsyat, melumpuhkan dua monster tersebut. Setelah 5 menit, skill Berserker Minotaur habis, dan ia pun tumbang kelelahan. Adegan melompat ke 22 hari kemudian, setelah menghabiskan waktu di dalam labirin untuk farming, Jin Hyuk akhirnya menyelesaikan dungeon. Lalu, ia menghampiri party Yohana dan menyatakan bahwa pelatihan intensif sebagai pegawai magang akan segera dimulai. Pelatihan intensifnya akan segera dimulai. Saat itulah anggota tim Yohana protes. Jin Hyuk dengan mudah melumpuhkannya. Yohana lalu mencoba bernegosiasi dengan menawarkan cincin Brahmana. Jin Hyuk menerima cincin itu, lalu mengungkapkan bahwa ia punya hidden prize. Untuk mendapatkan skill tanpa membunuh, ia pun menyelesaikan kontraknya dan memberi mereka pilihan, pergi atau menjadi bawahannya. Jin Hyuk langsung menggunakan fusion untuk menggabungkan skill commune dengan skill elemen api miliknya. Menciptakan skill perbudakan baru, Brand of Tribulation. Segel siksaan, ia langsung menggunakannya pada Yohana. Setelah berhasil keluar dari labirin, Jin Hyuk memberi tugas pertama pada Yohana sebagai pegawai magangnya. Membuat sebuah guild dalam 2 hari, sebuah tugas yang mustahil, namun harus ia patuhi di bawah ancaman segel. Sadar ia butuh orang yang bisa dipercaya, Jin Hyuk mencari rekan-rekan lamanya dari game. Lalu ia menemui mereka dan menawarkan item-item legendaris sebagai mahar agar mereka mau bergabung dengan guildnya yang baru. Setelah urusan rekrutmen selesai, Jin Hyuk akhirnya akan mengikuti tes evaluasi dari organisasi. Untuk mengukur kekuatannya, setibanya di sana, jalan dihalangi oleh sekelompok preman. Jin Hyuk dengan tenang menghadapi si bos preman. Ia menggunakan
Eye of Gluttony untuk mengetahui cara menyalin skill orang itu, yaitu dengan memprovokasinya. Saat si preman menyerang, Jin Hyuk dengan mudah menangkap pukulannya dan menunjukkan skill dominasi total. Ya segini dulu ya guys ya videonya. Ini masih diusahakan supaya agar dapat panjang. Terima kasih yang sudah tonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kalau kalian gak subscribe, gue doakan kalian bisulan. Oke?